Phoenix Dados Radio Station. Hai Finers, ada Rani Hussein lagi di sini. Semoga kamu nggak bosan-bosan ya dengerin suara Rani lagi. Karena hari ini menarik banget. Karena Rani berkesempatan untuk ngobrol bersama dokter yang keren banget. Hari ini mau ngebahas tentang kesehatan mata tepatnya. Nah kalau misalnya kan ngomongin mata nih, biasanya kan mata emang identik banget ngelihat ke layar laptop atau layar HP gitu, ngelihat layar HP. Tapi kamu pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya kamu ngelihat layar HP atau layar laptop, berapa jam yang kamu habiskan untuk melihat layar tersebut? Bisa 10 jam atau bahkan lebih gitu ya. Karena kalau misalkan ngomongin tentang HP atau laptop emang identik dengan ngerjain tugas atau mungkin ngelihat scroll TikTok aja lah. Nah, tau gak sih, menurut American Optometric Association, hampir 70% orang yang sering menatap layar digital ini mengalami gejala computer vision syndrome atau biasanya bisa disingkat seperti CVS. Mulai dari mata kering, pandangannya kabur, sampai sakit kepala. Pas banget, karena kemarin 9 Oktober ini bertepatan dirayakan World Sight Day. Makanya udah tepat rasanya kalau hari ini kita undang narasumber yang keren banget, yaitu Dr. Nimade Indah Kencanawati SPM, yaitu dokter spesialis mata subdivisi infeksi dan imunologi. Jadi hari ini temanya adalah mata sehat di era digital bersama Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Rani dan Finers. Oke, baik, suaranya udah cakep banget, dokternya pun cantik sekali ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana saya manggilnya dokter Indah aja ya? Oke, dokter Indah. Oke, baiklah dokter. Tadi seperti yang Rani bilang juga, banyak banget orang yang mengalami gejala mata kering. Mungkin karena emang sering banget melihat layar laptop ataupun HP gitu kan. Nah, sekarang hampir semua orang kerja atau belajar pakai gadget. Apakah itu berpengaruh ke kesehatan mata, Dok? Ya pastilah, karena salah satu efek daripada komputer menyebabkan mata kita itu cepat kering, cepat lelah, dan seringkali kan Rani kalau depan komputer yang lama pasti ngeluhnya pusing juga kan. Iya lagi, benar. Nah itu yang sebenarnya kita harus pahami bahwa mata itu juga perlu istirahat. Jadi jangan terus-terusan untuk mandang laptop atau kegiatan HP. Memang sih kegiatannya santai ya, tapi memang kita harus juga memikirkan mata itu perlu istirahat. Seperti itu Rani. Iya tuh Finers ya. Penting banget, karena ini biasanya hal yang diabaikan. Karena saking nyamannya kita main sosial media, atau kan itu pastinya pakai laptop atau HP atau semua gadget lah ya dok ya. Jadinya mereka nggak memikirkan kesehatan mata, dan akhirnya kesehatan mata ini ternyata bertepatan banget dengan namanya adalah computer vision syndrome. Sebenarnya apa sih lebih tepatnya computer vision syndrome ini dok? Jadi computer vision syndrome itu sebenarnya istilah yang umum pada keadaan di mana gejala itu berkaitan dengan penglihatan yang diperburuk dengan penggunaan komputer yang berlebihan lebih dari 2 atau 3 jam seharinya. Nah itu yang menyebabkan mungkin sekali 2 kali nggak masalah, tapi ya kalau kita setiap hari seperti itu, ya kita harus berpikir juga mata itu gitu. Karena kadang-kadang orang juga menjadikan kebiasaan ya dok ya. Benar. Pertamanya dari 2 jam sampai 3 jam, sekarangnya udah 10 jam, saking nyamannya soalnya di depan gadget. Nah kalau ngomongin tentang computer vision syndrome, sebenarnya gejalanya apa aja dok? Ya, jadi gejalanya kayak gini. Kita kan pertama nih kita nggak ngerasa ya sehari itu, kita cuma sehari sejam gitu awal-awalnya. Tapi kan wah menarik sekali. Nggak mungkin kan kalau kita cuma nonton scroll TikTok tuh cuma sejam, nggak mungkin. Bener, rasanya nggak puas. Iya benar-benar. Nah kan ngerasa nggak kalau pas lagi kita di depan komputer HP lah kayak gitu dengan kondisi nyaman nih. Abis itu kita ngerasa kok mata kita kayaknya perih ya, nggak nyaman ya. Terus abis itu matanya jadi perih, pedas, kayak merah. Akhirnya lama-lama kok pusing ya. Nah, itu salah satu gejala awalnya. Itu salah satu gejala awalnya gitu ya. Nah, selain mata pegel dan kering, karena itu kan menjadi gejalanya juga nih, Dok. Apakah bisa mempengaruhi konsentrasi atau mungkin kualitas tidur juga? Bisa secara ininya, kadang-kadang kita nggak menyadari ya bahwa kita main HP itu dengan kondisi kadang-kadang kita santai sambil tidur ya kayak gitu kan. Posisi yang nyaman ya dok posisi nyaman, terus di tempat yang agak redup karena kan kita nyari suasana kan, contohnya kayak seperti itu. Jadi lama-lama kita akan merasa contohnya dah nggak usah kita susah-susah posisi duduk. Nah duduknya yang bagus kan harus tegak. Nah sedangkan kita kalau umpamanya nonton apa
ya, sesuatu yang asik itu kan kadang-kadang sambil rebahan. Iya. Sadar nggak kita kalau posisi itu nggak baik sebenarnya, membuat otot-otot nih penyangga kepala, yaitu otot di bagian ini ya, Iya. bahu dan yang lain itu menjadi kaku. Oke. Nah, itu yang menyebabkan kita jadi pusing gitu. Berarti bisa dibilang kalau CVS ini nggak berpengaruh ke kesehatan mata saja, Iya, tapi tubuh tubuh pun pun juga jadi. ikut berpengaruh. Benar. Oke, nah kalau begitu pasti pertanyaan besarnya adalah gimana ya cara mencegahnya? Nah, Mencegahnya yaitu dengan itu, kita pertama nih, kalau memang kita memang senang dengan kegiatan seperti itu, kita harus memperhatikan nih. Contohnya ya, kalau kita kerja, Oke. kerja kan kalau udah kerja di depan laptop atau komputer udah asik banget ya, Iya. lupa kita kadang-kadang berkedip, kita nggak ingat tuh berkedip langsung karena Benar. terlalu asik, Yes. ya jadi nggak ingat kedip. Nah sebenarnya kedip itu penting banget. Nah kalau normalnya kita kedip sampai 16 sampai 20 kali, ternyata kalau kita komputer udah asik itu kan nggak mungkin berkedip. Nah itu yang nyebabin mata kita menjadi kering. oke, mungkin kita Kualitas secara kering. sorry dok, motong. Gimana kalau misalkan kita kan biasanya ngelihat layar laptop atau itu kan seharusnya ngedipnya sering ya. Itu yang biasanya kadang-kadang kita miss juga ya. Kita ngerasanya ngedip, tapi ternyata itu tuh nggak ngedip gitu. Ya. Oke. Ya, sebenarnya ngedip yang bagus itu, jadi kedipnya itu memang full kedip. Kadang-kadang kita tuh suka kayak mata Barbie ya, cuman kedip-kedip itu beda. Jadi Oke. jadi kedipnya itu berbeda. Jadi memang perlu kayak kedip yang maksimal untuk membasahi kelopak mata kita dengan lapisan kornea kita, lapisan bening kita dengan air mata yang normal. Jadi itu yang menyebabkan kekeringan. Nah, kedipnya terlalu sering juga nggak bagus, ya, tapi kedip yang berkualitas. Baiklah, kedip yang berkualitas itu penting Viners ya. Nah kalau dibiarin terus, apakah CVS ini bisa menyebabkan gangguan penglihatannya secara permanen? Kalau secara permanen sih tidak ya, tidak cuman ya, kalau kita contohnya nih, kita tidak menyadari bahwa mata kita itu merasa kalau dengan apalagi nih teman-teman atau Viners yang punya keluhan dengan kacamata, dia nggak ngerasa kalau orang kacamata terutama minus, ngerasa kan, wah tanpa kaca nih enak juga sih, deket ngelihatnya, padahal itu sebenarnya terbebani mata kita, dia fokusnya tidak pas, jadi lama-lama kan makin pusing dan juga yang jangka panjangnya, jadi minusnya bisa naik gitu. Bahaya juga. Iya bahaya juga. Berarti memang bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan layar terlalu terang, jarak pandang atau durasi menatap layar yang lama, ini bisa juga semuanya menyebabkan CVS tersebut ya dok ya. Ya benar. Soalnya kan kadang-kadang ada orang yang mikir paling cuma karena menatap layar terlalu lama. Ternyata jarak pandang itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi makanya, tapi sebaiknya berapa bagusnya jaraknya itu seberapa dok? Iya 40 sampai 50. 40 sampai 50 cm ya berarti ya. Jadi Baiklah. terlalu dekat juga nggak boleh, terlalu jauh juga nggak. Oke, tapi kalau misalkan udah ada orang yang yang mengalami CVS ini gitu ya dok ya, kalau keluhan buramnya nggak hilang, apakah bisa jadi ada gangguan lainnya? Kalau keluhan buramnya nggak hilang, yang pertama kita pikirkan ya harus dicek juga penglihatannya, apa benar dia kabur karena hanya di depan komputer, ternyata jauhnya juga kabur, berarti masalahnya bukan komputernya, depan komputernya. Kemungkinan dia harus pakai kacamata, ya itu harus dicek ke dokter mata. Nah, gitu. ngomongin kacamata, ini menarik banget. Banyak orang yang karena kerjaannya di depan laptop, pokoknya berhubungan dengan layar, mereka akhirnya memakai filter blue light atau mungkin kacamata anti radiasi. Apakah ini benar-benar membantu dok? Secara ini sih membantu ya, cuman dia tetap aja waktu kita di depan komputer harus dikontrol juga. Ya, harus bijak lah kayak gitu. Oke. Berarti emang seperti yang tadi dokter bilang harus pemeriksaan ke dokter juga. Ya, benar. Nah, berarti perlu pemeriksaan refraksi juga berarti ya. Menarik banget ini. Bisa dijelaskan sedikit nggak tentang mungkin lensa premium atau LASIK? Oh ya, nah begini ya. Jadi kalau kita bermasalah dengan penglihatan, yang kita pikirkan itu adalah orang mungkin oh ya mungkin mata saya ini kabur karena perlu kacamata. Ya, betul. Nah, memang kacamata itu adalah alat bantu untuk melihat. Jadi supaya mata kita benda yang harus kita lihat sampai di fokusnya. Nah, kalau kita memaksa mata kita tidak menggunakan kacamata, ya pastilah akan keluhan seperti computer vision syndrome. Ya kaburlah, sering pusing. Yes. Nah, sekarang ini mengingat sudah kita sering banget ya dengan
dengan kondisi ini merasa nggak apa-apa sih, depan HP saya masih jelas, tapi saya ngelihat jauhnya nggak enak gitu kan, nggak enak. Wah, berarti ini harus dicek dulu. Kita harus ke dokter, kita tahu dia ada minus atau yang lainnya. Nah, kalau dengan kondisi memang kabur, itu jawabannya kacamata. Alternatif lain, orang yang dengan mungkin males lah pakai kacamata, ya bisa pakai kontak lens, pilihan lain lah, kontak lens. Atau kalau tidak begitu, karena dengan minus yang tinggi, jadi wah terbebani banget kemana-mana susah ya. Kalau kelupaan kacamata udah pasti nggak ngelihat. Ada alternatif lain dengan LASIK salah satu atau pemakaian lensa premium. Tapi itu tergantung dari kasus. Jadi nggak semuanya bisa. Oh saya mau pilih ini, saya mau pilih itu, nggak bisa. Jadi kita harus screening dulu. Kita lihat ini. Oh ini Venus ini yang begini kandidatnya cocoknya apa gitu. Jadi itu yang kita akan pilihkan dulu juga untuk pasiennya. Jadi kalau LASIK itu biasanya sih memang kita bebas kacamata. Ya prosesnya LASIK itu dengan menipiskan kornea kita dengan laser. Nah, itu biasanya dengan minus berapa gitu. Tapi tidak semua bisa pasien di LASIK, ada kandidatnya, makanya perlu dilakukan pemeriksaan screening sebelum LASIK begitu. Berarti tadi ada kandidatnya, mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak, Dok? Apa aja kandidatnya? Contohnya kandidatnya itu mungkin dia dengan minus yang tinggi. Dengan ukuran di atas, kita tergantung juga ya. Jadi nanti kita screening itu dilihat ketebalan korneanya berapa persen boleh kita ambil. Kalau terlalu tipis nggak boleh, nanti jebol kornea orang. Nah itu yang harus kita infokan. Jadi ada seperti konseling sebelum dilasik gitu. Berarti nggak boleh sembarangan juga. Iya, nggak boleh sembarangan juga. Ada aturannya juga berarti ya, Dok ya. Tapi kalau ngomongin memang udah terlanjur juga kena CVS, katanya sih saya dengar-dengar ada tekniknya 20-20-20. Itu emang berpengaruh kah atau gimana, Dok? Iya sih, sebenarnya itu memang disarankan. Jadi 20 menit kita ini istirahatnya 20 menit dengan melihat jauh kira-kira 20 meter. Jadi kayaknya memandang jauh gitu loh. Setelah itu kira-kira 20 menit lah selama istirahatnya. Itu penting banget karena apa? Mata kita juga perlu istirahat seperti kita bilang, otot-otot mata, terus menjaga supaya nyaman seperti itu. Nggak boleh dipaksa juga. Berarti boleh nih Veners ya, terapkan 20-20-20. Berarti istirahat 20 menit, jarak pandangnya harus 20 meter selama 20 detik. Boleh diterapkan. Jadi jangan sampai dipaksain matanya untuk menatap layar laptop atau HP gadget apapun itu ya. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur sering merasa mata kering atau tegang, berarti hal pertama yang bisa dilakuin berarti kan boleh menerapkan teknik 20-20-20, Dok. Habis itu bisa juga periksa ke dokter. Tapi selain itu ada nggak kayak harus ngapain lagi yang lainnya? Secara ininya sih kan dia memang harus istirahat dulu, membatasi dulu kegiatan kita. Setelah itu mungkin bantu dengan kompres dengan air biasa, itu air aqua seperti kayak dulu ya kita pakai timun gitu untuk sementara untuk saja ya. Tapi itu tidak harus dikerjakan, tapi yang jelas menjaga aktivitas kita aja. Jadi mengurangi dulu, dengan dibantu dengan istirahat lah seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin CVS, banyak banget orang yang juga kayak mungkin nggak kepikiran ya, apakah saya benar nih kena CVS atau apa gimana gitu. Kapan seseorang tuh perlu ke dokter gitu untuk memeriksa CVS ini? Jadi kan kita nggak mungkin tuh selama sekian lama kita ini ya, kita merasakan rasa tidak nyaman di mata. Kalau memang dengan teknik 20-20 itu tidak berhasil dan istirahat mata tidak juga membantu, ya memang sih disarankan segera ke dokter. Ya kemungkinan bisa aja itu terjadi kelainan refraksi atau yang lainnya. Jadi memang harus diperiksa lagi gitu, lebih teliti. Kalau misalkan pakai obat tetes mata gitu nggak? Boleh. Salah satu obat tetes yang air mata buatan lah, kayak kita bilang artificial tears, boleh membantu. Cuman ya memang kalau masih tetap begitu, ya jawabannya harus diperiksakan mata kita.
Oh, oke. Berarti memang bisa ya pakai obat tetes mata ya. Bisa. Jadi kalau misalkan Viners sering banget kerjanya lewat gadget gitu, mungkin satu hari boleh ditetesin obat mata itu. Boleh atau kita memang coba ada sampai jangka 3 waktu? hari. Boleh kita coba sampai 3 hari. Tapi kalau setelah 3 hari itu tidak ada perubahan, ya segeralah ke berarti dokter. harus ke dokter, harus periksa matanya Iya. juga. Oke. Nah, lengkap sekali ya dok ya. Jadi masyarakat emang nggak perlu khawatir kalau ngerasa matanya kering atau capek atau lelah, periksalah ke dokter. Nah, dalam rangka World Sight Day di 9 Oktober kemarin, mungkin ada pesan dari dokter untuk masyarakat atau Viners juga? Kalau saya sih pesannya ya dari kondisi kita sekarang ini dengan teknologi dan kegiatan kita yang bermacam-macam, saya sarankan sih lah jaga mata kita sebelum terlambat. Oke. Gitu. Gunakan layar, maksudnya komputer dengan bijak, istirahatkan mata, perbanyak aktivitas di luar ruangan, jadi jangan full di dalam ruangan atau sibuk dengan HP. Jadi dengan memeriksakan, kalau tidak ada perubahan, kita paling tidak memeriksakan rutin mata kita supaya kita tetap menjaga kualitas dari mata, karena bila sudah terjadi gangguan itu membuat hidup kita tidak nyaman. Nah, itu tuh penting ya Viners ya. Tapi kalau misalkan tadi kan ngomonginnya tentang World Sight Day, sekarang pesan untuk anak muda yang selalu banget ngelihat layar laptop atau layar HP secara menerus, ada nggak dok? Pesan saya sih satu, bijaklah menggunakan HP. Terus yang kedua, bila ada keluhan segera ke dokter, kan begitu. Terus yang ketiga, saya sih bisa saran sama Viners atau yang muda ya. Jadi kalau pamannya kita dalam kondisi aktif menggunakan gadget, posisi duduk yang nyaman, terus lampu yang cukup terang, dan istirahatkan mata, itu saja. Itu bisa dibilang itu adalah kebiasaan yang harus diubah. Tapi selain itu kebiasaan sederhana lainnya ada lagi nggak dok untuk mencegah CVS ini? Secara ini sih tidak ada, cuman kebiasaan aja sama adaptasi lingkungan. Gitu. Baiklah, posisi duduk itu penting banget. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari dokter untuk Viners tentang lasik atau tentang CVS juga? Mungkin Viners yang berkeinginan untuk mengurangi minus, gitu bisa sih kita inikan dengan lasik. Karena lasik itu lumayan membantu pada kasus-kasus dengan minus tinggi. Gak nyaman kan pakai kacamata tebal, terus dengan softland juga nggak selalu kita nyaman dengan softland. Mungkin salah satu alternatifnya adalah dengan lasik. Salah satunya. Lasiknya kemana? Boleh ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara, karena kita sudah ada 2 jenis teknik operasi lasik, dengan Femto dan dengan Smile. Mungkin info lebih lengkapnya boleh dikasih tahu. Mungkin Viners ada yang penasaran, Instagramnya Rumah Sakit Bali Mandara, Mata Bali Mandara? Boleh kita ini aja ke Instagramnya di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Nanti kita info banyak di situ. Jadi memang datanglah dulu, siapa tahu Viners tertarik untuk lasik, karena kita sudah cukup banyak juga sih yang terbantu dengan lasik, dan juga pasien nyaman, ini pelayanannya juga lumayan lah gitu. Memang sih dok, tadi kan kita udah ngomongin banyak tentang CVS ini ya. Tapi saya penasaran juga nih. Jadi saya boleh nanya ya. Boleh. Kalau ngomongin tentang CVS banyak banget. Ini kan memang orang biasanya pakai gadget tuh hanya satu aja nih. HP, laptop. Tapi ada juga yang multitasking gitu. Jadi ada yang laptopnya, HP-nya, terus mungkin tab-nya ya. Jadi 3 gadget sekaligus. Itu bisa memperburuk nggak kondisi CVS itu? Ya pastilah, pasti. Karena apa? Konsentrasi kita berubah-ubah. Jadi satu ngelihatnya nggak fokus ya itu. Karena perlu juga beberapa kondisi. Kalau mata kita udah lelah, bayangkan dengan mungkin ya pencahayaannya kurang nyaman, terus banyak pergerakan juga, salah posisi kayak gitu kan. Pastilah semua badan itu menjadi berfungsi ekstra gitu ya. Jadi memang harus pertimbangkan gitu. Nggak masalah sih, cuman kita pinter mengatur waktunya aja, sama bagaimana caranya membuat badan kita nyaman. Tapi saya juga penasaran, dari banyaknya orang yang pernah terkena CVS ini dok ya, itu salah satu penyebabnya itu paling banyak karena posisinya ya. Karena posisi. Jadi posisi itu benar-benar membuat
kerasa tidak nyaman. Contohnya, coba kalau kita posisinya duduknya nggak bener kayak gini gitu ya posisinya ya, Bungkuk harusnya ya? kan duduk tegak, tegak ya. bungkuk. Itu lagi deket pada saat orang yang pamannya nih dengan kacamata minus, dibuka kacanya dia condong ke depan. Nah itu kan berapa postur tubuh yang harus diubah kayak gitu kan. Pasti otot-otot penyangganya ini juga nggak nyaman gitu. Jadi bekerja lebih keras lagi. Lebih keras. Setelah itu udah nggak, ya kita tahulah jarang ini ya kita stretching untuk kegiatannya. Apalagi orang yang punya kebiasaan kayak main HP atau main gadget apapun itu sambilan tidur ya. sampai ketiduran ya dok ya. Iya benar. Itu juga sangat-sangat berpengaruh ke CVS ini ya dok ya. Iya. Oke, mungkin ada penjelasan lebih detail lagi tentang CVS. Mungkin apa? CVS itu memang sesuatu yang mungkin secara ini tidak dianggap seperti hal yang sepele ya. Cuman kadang-kadang di kondisi tertentu dengan sumpama nih kita capek, nggak istirahat, besoknya harus kerja lagi, lagi. Jadi kan memang benar-benar belum siap lah gini ya. Makanya semua itu tergantung dari kita kapan kita harus mengatur diri lah, kapan kita harus ekstra menjaga. Kalau kita sudah merasa lelah, usahakanlah untuk istirahat dengan cara tidur gitu. Oke, jangan dipaksain juga, apalagi main gadget. Nah, kalau misalkan lampunya sampai dimatiin, itu juga makin itu nggak memperburuk baik, nggak baik. Dia jadi mata itu akan lebih ekstra dia bekerjanya, ya. Ternyata tapi ada juga yang memang karena hal tersebut dok. Bisa. Oke. Ya, jadi pertama itu kan lapisan air mata kita udah karena terlalu, ya itu contohnya kita terlalu asik, kita lupa kedip, jadi kering kan. Coba bayangkan kalau udah kering terus kayak begitu, terus lama-lama kan pasti akan ngerasa kok burem ya airnya, udah mulai kok nggak nyaman ya. Pastilah otot-otot mata kita juga ekstra memaksa, jadi dia juga ikut lelah, ya jadinya pusing. Nah itu seperti itu. Mata sensitif juga terhadap cahaya ya dok ya? Benar. Nah saya tuh pernah juga nih pengalaman saya pernah memakai eyelash. Itu kan cahaya benar-benar deket banget tuh. Banyak orang yang nggak sensitif terhadap hal itu, tapi saya benar-benar sampai kayak nangis. Apakah itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab dari CVS? Secara itu sih sebenarnya karena kualitas air matamu nggak bagus. Mungkin berarti ada mata sensitif juga bisa jadi. Ya, kita istilahnya kayak dry eye gitu. Pernah kan dengar dry eye? Ya, itu kualitas air mata kita nggak bagus. Kalau pamer kita cahaya terlalu dekat, apalagi pasang eyelash itu kan deket banget, panas kan. Nah itu yang nyebabin matanya cenderung kering. Apalagi waktu dipasang kita nggak bisa kedip. Iya bener Terasa lagi. nggak? Ya itu ada beberapa orang yang jadinya nggak nyaman ya, silau, kabur kayak gitu. Iya ya benar-benar juga. Soalnya saya juga suka main TikTokan terus-terusan scrollnya, bahkan sampai nggak kenal waktu seperti dokter bilang. Takut juga ya saya terkena CVS, tapi jangan sampai lah ya. Tapi ya kalau kayak gitu, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan lagi dari dokter sama orang-orang yang emang bekerjanya atau aktivitasnya mau nggak mau harus pakai layar gadget gitu dok. Ya seperti saya bilang tadi, bijaklah dalam penggunaan mata pada saat kita bekerja. Ingatkan itu karena mata itu juga perlu istirahat seperti itu ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya dok ya. Piners ingat seperti yang dibilang sama dokter Indah tadi, kalau kita nggak disiplin ngasih waktu istirahat, matanya jadi cepet lelah. Benar ya? Bahkan bisa sampai rusak permanen kalau terus-menerus ya dok ya. Nah mulai sekarang cintai mata kamu Piners sebelum terlambat. Batasi waktu layar dulu. Istirahat yang bagus, kualitas tidur itu sangat-sangat penting. Periksa mata mungkin ya rutin minimal ya? Rutin minimal 6 bulan sampai setahun. 6 bulan sampai setahun. Berarti 1 tahun 2 kali lah at least ya periksa mata. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi bila ada pertanyaan. Kadang-kadang orang gengsi ya. Atau takut ke dokter, nanti takut yang dikira enggak. Jadinya kayak mengurungkan niatnya untuk ke dokter. Itu jangan sampai ya dok ya. Benar. Jadi please rutin untuk periksa ke dokter setiap 6 bulan atau 1 tahun 1 kali ya. Nah jadi love your eyes, cintai matamu karena penglihatan itu sangat-sangat berharga. Kalau kamu ingin periksa mata, segera bisa datang ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Ada di Jalan Angsoka nomor 8 Denpasar, atau lihat info lainnya di Instagram @rsmata_bali_mandara. Semoga obrolan ini sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih sekali lagi buat dokter. Jadi semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan ngobrol lagi ya dok ya. Oke, Rani Usania pamit pulang dulu. So keep your imagination and always try to make it come true. Bye Viners.